Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini Kak akan menjelaskan materi transformasi geometri, yaitu tentang dilatasi atau yang kita kenal sebagai perkalian. Ya, apa sih Kak itu dilatasi? Dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Jadi di sini Kakak tuliskan dulu deh ya pengertiannya. Dilatasi tadi adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap titik tertentu ya. Nah, jadi di sini ada dua hal yang penting ya, faktor pengali tertentu dan titik tertentu. Jadi ada dua unsur yang penting ya. Dua unsur penting yang ada pada dilatasi. Nah, yang pertama tadi ada faktor pengali tertentu atau yang kita kenal sebagai faktor skala ya, faktor skala atau faktor pengali ya, faktor skala atau faktor pengali atau yang kita kenal dengan notasi K. Nah, terus yang kedua ada titik tertentu. Titik tertentu ini itu disebut sebagai pusatnya ya, dimana pusatnya hampir juga sama kayak rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan terhadap pusat A, B atau sebarang titik pusat. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan titik bayangan ya hasil transformasi dilatasi terhadap titik pusat 0,0 ya? Coba kita kerjakan yang pertama itu dilatasi terhadap titik pusat 0,0 atau yang kita kenal dengan D terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K. Nah, gitu. Hampir sama ya penulisannya kayak rotasi. Nah, oke, baiklah. Pertama kita gambarkan dulu ya pakai koordinat kartesius. Ini adalah sumbu Y, sumbu X, ini titik 0,0-nya atau titik asalnya. Nah, misalkan nih ada titik A di sini. X, Y. Nah, dari titik 0 ke titik A ini. Nah, dari titik 0 ke titik A ini, kemudian yang titik ini dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesar atau perkecilan, tergantung dari nilai K-nya. Kalau K-nya lebih dari 1, maka dia itu membesar. Atau kalau misalkan titiknya berarti dia sesuai dengan skalanya, jadi dia menjauh sesuai dengan skalanya. Jadi kalau misalkan K-nya 2 berarti 2 kali lipat dari yang ini. Kalau K-nya 3 berarti 3 kali lipat dari yang ini. Berarti kan kalau 2 kali lipat 1, 2. Ini kan 1 kali lipat nih 2 berarti di sini. Kalau 3 kali lipat 1, 2, 3 berarti sini titiknya. Kayak gitu ya. Nah, kalau dia di antara 0 dan 1, maka itu dia mengecil. Kalau misalkan nih K-nya setengah berarti setengah dari ini, berarti di sini titiknya gitu. Kalau K-nya sepertiga, berarti sepertiga dari panjang dari ini, jarak dari itu. Jadi jaraknya itu kalau misalkan kalau titik ya dilatasi, berarti dia jaraknya kalau dia K-nya lebih dari 1 berarti jaraknya sesuaikan dengan jaraknya makin besar. Kalau dia di antara 0 dan 1 berarti makin mengecil gitu ya. Nah, kalau dia negatif gimana? Bisa, berarti dia berlawanan dari ini. Kan kalau ini, kalau dia K-nya positif kan, dia K-nya 2 berarti kan ke arahnya ke situ sepihak ya. Kalau dia K-nya itu negatif berarti dia berlawanan, tidak sepihak. Berarti kan kalau dia K-nya -1 berarti di sini berlawanan dari ini. Nah, gitu. Itu dilatasi. Nah, sekarang coba deh misalkan nih titik KA ini
dilatasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh K. Anggap nih K-nya itu seginilah K ya. Misalkan sini titik A aksennya, X aksen, Y aksennya. Nah, terus coba deh kita gambarkan titik di sini. Terus kita tarik proyeksi dari titik A ke sumbu X. Misalkan sini adalah B, terus proyeksi A aksen ke sumbu X, misalkan di sini C. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua buah segitiga sebangun, kan ya? Segitiga sebangun. Segitiga apa sih? Segitiga A, B, O sebangun dengan segitiga A aksen C, O. Artinya apa? Artinya panjang OB ya itu per OC perbandingannya sama dengan AB per A aksen C sama dengan OA per OA aksen gitu. Nah, sekarang kan OA per OA aksennya ini itu kan sama dengan apa? Sama dengan OA ini kan satu ya. Kalau OA aksen itu adalah K. Nah, terus dari sini kita lihat kan OA per OA aksen kan sama dengan OB per OC. Nih sekarang nih, ini kan OC ini tuh adalah X aksen kan? X aksen itu kan sama dengan OC. Kalau Y aksen itu sama dengan A aksen C. Nah, dari sini nih coba deh kita lihat dari sini ke sini ya. Ini kan sama. Didapatkan OC-nya itu kan tulisnya di sini ya. OB per OC sama dengan OA per OA aksen ya. OA aksen. Nah, sama dengan 1 per K. Berarti kan artinya ini ke sini diperoleh OC kan kita cari. OC itu sama dengan X aksennya sama dengan OC itu kan dikali ke sini, dikali silang. K dikali dengan OB. K dikali OB. OB. Atau K dikali OB itu kan tadi adalah X ya. K dikali X itu adalah X aksennya. Nah, sekarang kalau yang ini kita ambil dari sini ke sini. Berarti kan formulanya aja deh. AB per A aksen C sama dengan OA per OA aksen sama dengan 1 per K. Nah, dari sini ke sini diperoleh bahwa A aksen C sama dengan Y aksen itu sama dengan K dikali AB. Atau Y aksen sama dengan K dikali AB-nya itu adalah AB. Itu adalah Y. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini X aksennya sama dengan K dikali X. Terus kemudian Y aksennya sama dengan K dikali Y. Nah, kalau ditulis secara pemetaan ya, secara pemetaan berarti artinya X aksen, Y aksen itu dan ketika X, Y dilatasi terhadap titik 0,0 dan dengan faktor skala K, maka X aksen, Y aksennya itu sama dengan KX dikali KY. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kita lihat bahwa dari sini kan kita ini kan secara pemetaan. Kalau dengan menggunakan matriks ya, dengan bentuk matriks ya, dengan menggunakan matriksnya. Jadi kita harus cari dulu matriks dari si dilatasi itu dari sini. Ini kan artinya sama aja dengan K dikali X ditambah 0 dikali Y. Kalau ini 0 dikali X ditambah K dikali Y. Atau kita tuliskan lagi ya, itu kan sebenarnya sama aja dengan dalam bentuk X aksen, Y aksen sama dengan, tulis di sini aja deh ya. Ini tuh tulis dari sini. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya tuh K 0 0 K dikali X, Y. Ini kan hasilnya kan berkalinya hasilnya ini gitu. Nah, jadi bisa secara pemetaan seperti ini, bisa secara menggunakan matriks seperti ini gitu. Untuk yang dilatasi terhadap titik 0,0 atau titik pusat atau titik asal gitu ya. Nah, coba deh kita bahas contoh soalnya. Nah, oke, baiklah. Kita bahas contoh yang pertama. Bayangan titik pusat, bayangan titik P negatif 0,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat 0,0
0 dengan faktor skala negatif setengah. Berarti ini adalah K-nya ya. Ini adalah pusatnya. Berarti kan artinya kita tuliskan ya, negatif 6,3 dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala negatif setengah kan ya. Dan menghasilkan x aksen, y aksennya berapa gitu. Ya udah, berarti kita bisa menggunakan secara pemetaan, bisa menggunakan matriks. Kakak coba dijelaskan dua-duanya. Kalau secara pemetaan ya udah K dikali X, K-nya berapa? Negatif setengah dikali negatif 6, berarti X aksennya itu adalah 3 ya, koma, negatif setengah dikali 3 itu negatif 3 per 2 Y aksennya. Ini adalah bayangannya. Atau kita menggunakan matriks nih, menggunakan matriksnya matriks dilatasi ya. Berarti kan X aksen, Y aksen berarti min setengah 0, 0, min setengah dikali dengan min 6,3. Berarti kan ini min setengah dikali min 6 itu adalah 3, 0 dikali 3 0 kan, berarti 3 tambah 0 3, 0 dikali min 6 0 ditambah negatif 3 per 2 berarti negatif 3 per 2. Sama kan ya? Sama, berarti bisa menggunakan pemetaan, bisa menggunakan matriks kayak gitu dilatasi. Ya, nanti kalau misalkan soalnya itu suatu garis gitu, ya berarti kita ambil aja titik perwakilannya, terus kita cari nilai x sama y ini untuk disubstitusikan ke persamaan awal sehingga menghasilkan suatu persamaan bayangan yang akan kita cari gitu ya. Oke, nanti kakak bahas untuk yang dilatasi terhadap titik pusat A, B aja ya. Oke. Nah, sekarang kakak bahas untuk yang dilatasi terhadap titik pusat A, B. Dilatasi yang kedua ya, terhadap titik pusat A, B. Artinya di sini kalau secara pemetaan kakak nggak akan jelasin konsep dapetinnya gimana, kakak langsung aja tulis di sini. Nanti adik-adik bisa cobain sendiri di rumah masing-masing ya, untuk mendapatkan konsepnya bagaimana. Itu sama seperti mencari dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini kalau secara pemetaan ya, maka dituliskan itu adalah ketika x, y dilatasi terhadap titik pusat A, B dengan faktor skala K, maka x aksen, y aksen itu adalah K ya dikali dengan x min A ditambah dengan A, K dikali x min y min B ditambah dengan B. Nah, itu secara pemetaannya. Kalau secara matriks, saya dengan menggunakan matriks berarti x aksen, y aksen sama dengan K 0, 0 K bisa sama. Yang beda itu karena ini x min A ya, terus kemudian y min B. Ini sama kayak rotasi terhadap titik pusat A, B juga, yang beda itu matriksnya doang ya. Nah, seperti ini. Oke? Jadi bisa adik-adik, kalau misalkan dia titik yang ditanyakan hasil dilatasi ini bisa menggunakan secara pemetaan, secara langsung bisa K dikali x min A ditambah dengan A, K dikali y min B ditambah dengan B gitu. Itu hasil dari ini sebenarnya gitu ya. Kita bahas contoh soalnya. Oke, baiklah, kita bahas contoh yang kedua, yaitu tentang dilatasi terhadap titik pusat A, B. Nah, di sini kita baca soalnya bareng-bareng. Persamaan peta garis 3x min 4y sama dengan 12. Karena dilatasi terhadap titik pusat A, 1,2, ini adalah pusatnya ya. Terus faktor pengalinya itu 2, berarti ini adalah K-nya. Maka persamaan petanya apa gitu? Berarti itu adalah sebagai persamaan awal, karena di sini ada pertanyaan persamaan peta garis ini. Berarti kan persamaan bayangan dari garis ini gitu. Kalau misalkan persamaan prapeta dari garis ini, berarti itu prapeta itu adalah persamaan awal gitu. Oke? Nah, di sini kita tuliskan dulu. Karena ditanyakan adalah persamaan bayangan, maka kita cari x sama y-nya. Nanti disubstitusikan ke persamaan awalnya, nanti menghasilkan suatu persamaan peta atau persamaan bayangannya. Atau sebaliknya kayak gitu. Nah, di sini x aksen, y aksen tadi kan rumusnya itu adalah K 0, 0 K, K-nya itu 2, 0
ya. Dikali X-nya itu, X kan kita ngambil nih di sini itu ya, ngambil X, Y. Nah, kita X, Y-nya didilatasi terhadap pusat 1,2 dengan faktor skala K, itu 2. Nah, artinya kan berarti di sini kita cari dulu kan, tulisan dulu konsep X aksen, Y aksennya. Berarti kan di sini X-nya 1, Y min 2 kan, ditambah dengan 1,2. Ini kan konsepnya, kita udah ganti K-nya, A-nya, A sama B-nya udah ganti. Nah, kemudian setelah itu kan di sini kalau ditanyakan persamaan petanya ya, maka kita cari X sama Y-nya dulu ya. Berarti ini kan 1/1 2-nya pindah ruas kiri, jadinya apa? X aksen min 1, Y aksen min 2. Nah, kemudian ini kan perkalian, yang ini pindahkan ke ruas kiri, jadi inverse dari 2, 0, 0, 2 sama dengan X min 1, Y min 2. Nah, ini kan inverse-nya 1 pada determinannya kan 4 dikurang 0, 4 ya. Ini gak ditukar, tetap 22, ini kali negatif tetap 00, dikali X aksen min 1, Y aksen min 2 sama dengan X min 1, Y min 2. Nah, setelah itu tuliskan. Di sini kan seperempatnya tulis dulu aja, ini kalikan dulu. Ini hasil kalinya kan adalah 2X aksen min 2, langsung kalikan ya. Terus 2Y aksen min 4 sama dengan X min 1, Y min 2. Nah, kemudian baru kalikan seperempatnya. Berarti kan 1/2 X aksen min 1/2 sama dengan X min 1. Ini berarti setengah Y aksen min 1 sama dengan Y min 2. Sini diperoleh X-nya itu adalah setengah X aksen min 1 ke sini jadi plus setengah. Ini Y itu adalah setengah Y aksen, jadi min 2 pindah ke sini jadi plus 1. Nah, ini itu disubstitusikan ya. Disubstitusikan ke 3X min 4Y sama dengan 12. Coba, berarti disubstitusikan ya. Berarti 3 dikali X-nya setengah, X aksen tambah setengah, dikurang 4, setengah Y aksen tambah 1 sama dengan 12. Ini kalikan 3/2 X aksen tambah 3/2, dikurang 2Y aksen min 4 sama dengan 12. Nah, kemudian ini kan jadinya 3/2 X aksen min 2Y aksen. Ini kan tambah 3/2 min 16 ya, sama dengan 0. Atau kita kalikan langsung dengan 2, berarti 3X. Ini gak tuliskan lagi X aksennya gak apa-apa ya. Di sini aja kita tahu udah ditukar X-nya dalam bentuk X aksen. Nah, 3X min 6Y plus 3 dikurang 32 sama dengan 0. Atau dituliskan di sini 3X min 6Y min 29 sama dengan 0. Sesuaikan sama optionnya ya, seperti itu. Paham ya? Oke, baiklah adik-adik, cukup sekian pembahasan materi terkait transformasi dilatasi. Semoga apa yang kakak bahas di video ini dapat membantu adik-adik semua dalam mengerjakan tugasnya atau membuat adik-adik semakin paham terkait materi dilatasi. Amin. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video lainnya ya di Belajar ala Klik Genius. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga ya video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Salam Genius.